Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, di hari Minggu yang luar biasa ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita percaya kalau kita boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu dengan ucapan syukur kita mau datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan suami, istri, anak-anak. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu yang baru yang Tuhan berikan kembali buat kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di minggu hari ini Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami sebab kami tahu Tuhan Yesus terlalu baik buat kami. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan sudah nyatakan. Dan biar sepanjang hari ini hidup kami memuliakan Tuhan, mulut kami memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ini pujian kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebab banyak yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nyatakan pujian ini sebagai doa kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerahmu, terpuji namamu selamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari nyatakan pujian ini. Tiada seperti Engkau. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Dia besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Haleluya, sebab Engkau besar. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa tidak ada Allah yang seperti-Mu. Engkau terlalu dan terlalu besar dalam kehidupan kami. Kami siap bersorak bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita kita mau bawa pujian kita kepada Tuhan. Sebab terlalu baiknya Tuhan buat kita. Kecap dan lihatlah betapa Tuhan Yesus baik. Haleluya, dengan sukacita sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Katakan bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi
mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Dengan sukacita, kecap dan lihatlah Tuhan Yesus baik. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Hari ini kita mau siapkan hati kita terima berkat kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Mari dengan ucapan syukur kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa kembali pujian kepadamu Bapa. Sebab hanya Engkau satu-satunya pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Sungguh hatiku tenang, yes Lord, berada dekat Engkau Tuhan. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu,
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa sebelum kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan hari Minggu ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur dalam anugerah Tuhan. Kami tahu dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, kami ada di rumah kami masing-masing untuk berlaku ibadah di hadapan Tuhan. Tetapi hal ini tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera kami. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Kami tetap merasakan lawatan Tuhan. Kami tetap merasakan cinta dan sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya dalam kesempatan ini kami rindu apa yang menjadi isi hati Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami yang ada. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Bapa. Nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Bahkan kami imani, kami percaya ketika firman-Mu dibentangkan, disampaikan, kuasa-Mu turut dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang tidak mengerti menjadi mengerti oleh apa yang menjadi hikmat yang datangnya daripada Roh Kudus dalam kehidupan setiap kami yang ada. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah. Kami siap untuk menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tentunya menjadi sesuatu hal yang harus kita syukuri. Walaupun rasanya tidak mudah menghadapi hari lepas hari dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, di mana kita sudah ada dalam suasana ini hampir 7 bulan ya, 7 bulan atau 8 bulan yang ada. Tetapi biarlah hal ini tidak mengurangi apa yang menjadi sukacita kita. Walaupun betul tidak mudah seperti kita mengatakan hal ini. Karena tentunya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang kehilangan orang yang dikasihi, suami tercinta, istri tercinta, anak-anak tercinta, atau siapapun oleh karena keadaan yang ada ini. Tetapi biarlah kita yang masih hidup ini boleh terus untuk memuliakan Tuhan, boleh terus untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena itu dalam kesempatan minggu ini kita mau belajar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh renungkan, untuk boleh kita lakukan dalam kehidupan kita yang ada. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat dalam Alkitab kita, mari kita membacanya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-25. Dengan judul peringkopnya adalah hal kekhawatiran. Kalau tidak keberatan, yuk Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-25 ya. Kita membacanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Amin. Untuk apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar dalam kesempatan minggu ini. Dan saya percaya hal inilah yang hari-hari ini melanda. Hal inilah yang hari-hari ini dirasakan oleh banyak anak-anak Tuhan, oleh orang percaya. Karena memang apa yang terjadi di dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, kita tahu bahwa hal inilah yang kadangkala membuat banyak orang bahkan di luar Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami stres, mereka mengalami depresi, mereka mengalami ketakutan yang sedemikian rupa. Bahkan apa yang terjadi ketika mereka sudah mengalami apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, mereka sudah tidak lagi melihat apa yang menjadi aturan-aturan daripada protokol kesehatan yang dianjurkan, yang disarankan oleh pemerintah adanya. Nah, oleh karena itu, biarlah hal ini tidak terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu ada banyak hal yang kadangkala kita mengatakan, kenapa Tuhan izinkan hal ini? Kenapa Tuhan biarkan hal ini begitu rupa? Kita sama-sama semua tidak mengerti apa yang menjadi jawaban pastinya. Tetapi buat saya melihat keadaan yang kita alami hari-hari ini, biarlah hal ini tidak lagi kita bertanya, kenapa Tuhan? Apa yang terjadi Tuhan? Tetapi seperti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca dalam kesempatan minggu ini, di mana dikatakan bahwa jangan kamu khawatir. Artinya apa? Bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia pada umumnya. Tetapi juga apa yang akan terjadi dalam kehidupan orang percaya pada khususnya. Kekhawatiran yang melanda dunia ini seharusnya tidak boleh menimpa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata bahwa jangan sampai kamu dikatakan apa? Jangan kamu khawatir pada ayat yang ke-25, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan hidup dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang Alkitab mau sampaikan di sini adalah jangan sampai oleh karena kita terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia pada umumnya, sebagaimana yang kita alami hari-hari ini, jangan sampai karena kekhawatiran hidup kita yang sedemikian hebatnya, sehingga kita tidak lagi menyadari pentingnya kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menjadi alat kesaksiannya Tuhan. Karena kalau kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang sedemikian rupa, maka tidak lagi kita bisa memahami apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi bagian daripada kehidupan orang lain dalam hal ini. Baik itu suami kita, baik itu istri kita, baik itu anak-anak kita, orang tua kita, siapapun yang berinteraksi kepada kita. Kalau kita selalu mengalami kecemasan, kalau kita selalu mengalami kekhawatiran, kalau hidup kita selalu mengalami ketakutan-ketakutan yang tidak jelas, maka orang di sekitar kita pun akan merasa nggak nyaman. Nah, ketidaknyamanan ini kalau itu terjadi berhari-hari, berlarut-larut, maka tidak mengherankan kalau akhirnya Alkitab berkata di akhir zaman banyak orang yang pecah dalam pernikahannya, banyak orang yang pecah dalam hubungannya, banyak orang yang akhirnya mengalami kesendirian. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang yang suka atau berinteraksi kepadanya. Kenapa? Karena kekhawatiran yang begitu hebat menimpa pikirannya dan hatinya, sehingga bukan hanya dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Dia membatasi dirinya. Dia membatasi hubungan dengan orang lain. Nah, yang saya sampaikan hal ini adalah untuk mengingatkan. Janganlah sampai kekhawatiran dalam kehidupan kita ini terlalu berlebihan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, memang tidak mudah. Kadangkala kita harus menjaga betul apa yang menjadi area-area di mana kita ada, ya, dengan menerapkan 3M. Menggunakan masker, membersihkan tangan, lalu juga untuk menjaga jarak.
Tetapi ini kembali, dalam situasi seperti ini, saya hanya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana kita bisa mengalami apa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita setiap harinya dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, saya pelajari di sini bahwa Alkitab berkata, bagaimana supaya kita bisa mengalami hal-hal yang demikian. Buat saya, mulailah dengan menikmati apa yang menjadi keadaan saat ini. Itu sebabnya saya katakan bahwa dalam kesempatan minggu ini, tema yang boleh saya sampaikan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan pada minggu ini adalah menikmati keadaan saat ini. Wow, tidak mudah tentunya. Karena ada banyak hal yang menjadi bagian dalam kehidupan kita yang seolah-olah hilang, yang seolah-olah dipotong, yang seolah-olah itu tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita sebelum pandemi COVID-19 yang ada. Tetapi inilah yang saya mau katakan, ini adalah hal yang penting untuk kita dapat survive, untuk kita bisa bertahan dengan situasi keadaan yang seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati keadaan saat ini? Yang pertama, saya mau setiap kita mengerti bahwa yang menjadi penghalang, yang menjadi penghambat untuk seseorang melangkah lebih jauh dalam kehidupannya. Kalau saya analogikan seseorang yang berjalan menggunakan sepatu, lalu mulai dia berjalan dan tanpa disadari di tengah perjalanannya atau memulai perjalanannya, di dalam sepatunya itu ada kerikil kecil. Ketika dia tidak membuangnya, maka dia mengabaikannya. Apa yang terjadi? Kerikil kecil ini makin lama menggeser kepada kulit kaki kita, dan apa yang terjadi? Maka lukalah kaki kita. Dan kalau luka kaki kita, kita tidak mungkin lagi untuk melangkah lebih jauh karena kita terhambat dengan sakit yang oleh karena kerikil kecil yang tidak kita keluarkan dari sepatu kita. Sama, kita mau bicara tentang bagaimana akhir daripada pandemi COVID-19 yang terjadi atas dunia ini. Kita tidak akan melihat hal tersebut kalau kita selalu memusingkan hal-hal yang kecil, atau lebih tepatnya kalau kita selalu mengkhawatirkan hal-hal yang kecil. Inilah yang seringkali menjadi penghambat, yang membuat kita akhirnya tidak lagi melihat hal-hal yang besar yang Allah siapkan di depan sana. Nah, ada banyak kita sebagai jemaat Tuhan kadangkala juga mengalami hal ini. Keributan-keributan yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri, antara adik dan kakak, antara orang tua dengan anak-anak yang ada. Tetapi dalam kenyataannya, kita selalu saja ada hal-hal kecil yang selalu kita jadikan sebuah masalah dan persoalan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, betul kalau kita bicara tentang ruang gerak, antara piring satu dengan piring yang lain, tentunya akan selalu ada gesekan. Tetapi kalau kita bicara tentang ruang yang besar untuk kita menempatkan piring dan gelas yang ada, maka tentunya ini tidak akan bersinggungan. Kenapa? Karena ada ruang dan jarak yang tetap untuk setiap gelas maupun piring yang ada ketika kita menyusunnya. Tetapi kalau kita menyusun dengan ruang gerak yang kecil, maka kita akan bersentuhan dan ting-ting-ting, tidak mengherankan kalau sampai pada saat kemudian ada yang tersenggol kuat dan pecah. Dalam hidup kita pun demikian. Belajarlah untuk membuka wawasan kita lebih besar. Marilah kita melihat hal yang besar dalam kebesaran Tuhan. Keadaan yang ada di dalam dampak daripada pandemi ini, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah-masalah lainnya. Kalau kita bicara tentang stres, kalau kita bicara tentang kekhawatiran, kalau kita bicara, wah nanti bagaimana, kita tidak sadar sedang mengecilkan area hidup kita. Kita sedang membuat sempit gerak hidup kita. Itu sebabnya bagaimana Raja Daud bisa mengatakan pujian yang begitu luar biasa kepada Allah. Karena dia ada di padang belantara. Dia selalu melihat langit terbuka. Dia selalu melihat padang belantara. Dia bisa melihat domba-domba. Demikian luas yang dia lihat. Sama dalam hidup juga begitu. Kalau kita selalu melihatnya yang kecil-kecil, kesalahan orang, kesalahan suami, kesalahan istri, ini semua itu terus, maka kita akan menjadi orang yang sempit. Itu kan yang dikatakan oleh Alkitab, di mana dikatakan bahwa
Selumbar di mata saudaramu kamu bisa lihat, tapi balok di matamu kamu tidak lihat. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Karena itu apa? Hal-hal inilah yang menjadikan seseorang menjadi khawatir, cemas, marah, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak enjoy dengan keadaan saat ini. Karena dia tidak menikmati keadaan saat ini. Kalau saja dia menikmati keadaan saat ini sedemikian rupa, maka dia akan mengelus dada dan berkata, kalau ada orang yang tidak mengerti, kalau ada orang yang begini, orang yang begitu, ya sudahlah. Karena memang dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Harusnya kita yang berbesar hati. Ada keadaan-keadaan di mana kita melihat orang yang begitu luar biasa melakukan hal-hal dalam situasi seperti ini pun, serangan, bahkan fitnah dan sebagainya. It's okay. Biarkan hal-hal itu dengan kita berkata, saya tidak mau susah dengan urusan yang kecil-kecil. Saya mau melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Haleluya. Amin. Ya. Itulah yang akibatnya menjadikan kita sukacita. Itulah akibatnya menjadikan kita semangat. Sehingga Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Kenapa? Karena dia akan melepaskan hal-hal kecil yang membuat dia sakit hati, yang membuat dia sedih, yang membuat dia kecewa dan sebagainya. Yang mengurangi sukacitanya. Tetapi waktu dia mulai berbesar hati dan dia melihat segala sesuatunya, maka dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk apa? Menikmati keadaan saat ini dan keadaan yang akan datang. Haleluya. Yang kedua selanjutnya saya pelajari. Bagaimana kita bisa menikmati keadaan saat ini? Mari kita mulai belajar dalam apa? Dalam keadaan saat ini, yaitu apa? Tentang hal-hal yang terjadi sebagai pengalaman-pengalaman yang ada. Kalau kita mendengar, kalau kita melihat, kalau kita menyaksikan dari TV dan lain sebagainya, apa yang terjadi dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, maka buat saya akhirnya, yuk kita belajar dari pengalaman orang, oh begini, oh begini, oh begini, oh begini, ya. Jangan kita menjadi membabi buta, jangan kita memaksakan kehendak kita. Hal-hal inilah yang akibatnya kita tidak menikmati keadaan saat ini. Kita mengeluh, kita berkeluh kesah, kita bersungut-sungut, kita bahkan marah, kita lalu khawatir. Ayo kita belajar apa yang terjadi pada hari yang kemarin. Kita mulai pelajari. Saya harus mengambil hikmahnya. Saya harus mengambil hal yang baik untuk saya terapkan pada hari ini. Dan kita terus berjuang belajar. Semakin hari kita akan semakin menikmati keadaan yang ada ini. Dengan apa? Mempelajari setiap pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita lalui. Haleluya. Amin. Ya. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini boleh membawa setiap kita untuk akhirnya mengerti langkah apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang ada. Yang ketiga selanjutnya, belajar untuk apa? Belajar mengambil apa yang menjadi kesempatan hari ini dan bersyukur. Kalau kita bekerja, kalau kita menghasilkan sesuatu di mana kita mendapatkan untung dalam apa yang menjadi dagang, usaha, pekerjaan kita, maka kita melihat bahwa ini adalah sesuatu kesempatan dan bersyukurlah. Karena ada banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama yang kita dapatkan dan mereka tidak bisa bersyukur. Tetapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak sama pada waktu sebelum masa pandemi yang ada, sudah seharusnya kita juga bersyukur. Sehingga dengan demikian kita mampu menikmati keadaan yang terjadi saat ini. Kita mau bikin apa dengan keadaan seperti ini? Kalau tidak hanya untuk menikmati keadaan ini. Jadi dirubah cara hati kita, dirubah cara berpikir kita. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk sampai pada masa depan. Jangan kita menjadi orang yang akhirnya mudah menyerah kalah dengan keadaan yang ada ini. Haleluya. Itu sebabnya kembali dalam Matius pasal 6 tadi yang sudah kita baca. Apakah dalam kekhawatiranmu engkau dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Enggak ada kan?
Kalau kita tahu bahwa kekhawatiran tidak menambahkan sehasta saja dalam hidup kita, tetapi Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak bersuka cita? Maka dengan demikian kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan dalam kehidupan kita bagaimana kita dapat menikmati hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah hampir memasuki Natal. Di mana dalam perayaan Natal ya, yang biasa kita lakukan sebelum pandemi ada di gereja dan sebagainya. Tetapi dalam kesempatan ini saya hanya mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa perayaan Natal kita pun nanti akan diselenggarakan tentunya melalui Zoom meeting yang ada. Ya, tidak mengurangi sukacita kita. Kita akan ada bersama-sama dalam perayaan Natal kita itu di Zoom meeting kita ya. Nanti kita juga akan membakar lilin bersama dan di dalamnya kita akan menyanyikan malam kudus dan luar biasa. Dan juga nanti Bapak Gembala kita akan menyampaikan pesan Natal buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada supaya Bapak Ibu Saudara boleh kuat karena kita akan memasuki tahun yang baru. Ya, di tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang satu yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia lahir ke dunia, Ia ingin menyelamatkan kita. Artinya pandemi COVID-19 yang ada ini itu tidak akan merampas kita dari kasih Allah. Percayalah, kalau kita mengerti bagaimana Ia mau mati di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan kita. Nah, tinggal bagaimana kita dalam keadaan dunia seperti ini. Mampukah kita untuk menikmati keadaan setiap hari dalam situasi kondisi seperti ini? Itu sebabnya saya katakan tadi, ayo mari kita mulai belajar. Untuk apa? Belajarlah untuk tidak memusingkan hal-hal yang sepele. Berpikirlah yang besar, lihatlah yang jauh ke depan. Sehingga kita tidak berkutat hanya dalam keadaan dan ruang yang kecil ini sehingga akhirnya terjadi benturan dan terjadilah pecah. Itu yang saya ibaratkan sebagaimana gelas dan piring yang ada. Tapi kalau dia memiliki ruang susunan yang banyak, yang panjang, yang besar, maka itu tidak akan terjadi benturan. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki konsep berpikir yang besar, kalau kita memiliki iman yang besar, kalau kita memiliki pengharapan yang besar, kita nggak akan takut dengan keadaan yang ada hari-hari ini karena kita tahu di depan sana ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih luar biasa yang sedang Tuhan siapkan bagi setiap kita yang ada. Yang kedua tadi saya katakan bahwa belajar mengambil pengalaman yang ada. Ayo, jangan begitu-begitu terus. Kita lihat hal yang salah, kita lihat hal yang kurang di masa lalu, kita rapikan, kita perbaiki di hari ini. Dengan demikian kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya saya katakan tadi yang ketiga, ayo belajar. Ambil kesempatan selama kita hidup setiap hari sebagaimana kita ada pada hari Minggu ini. Ayo ambil kesempatan apa yang bisa kita lakukan di dalamnya dan kita bersyukur untuk hal tersebut. Sehingga kita akan menikmati keadaan setiap hari dengan hal-hal demikian. Dan akhirnya belajarlah untuk apa? Mengambil pikiran, mengambil keputusan untuk selalu apa? Memikirkan hal-hal yang baik, yang indah, yang mulia, yang bahagia. Jangan sampai kita akhirnya stres karena hal-hal di mana kita belum memasukinya. Kita kan belum pernah tahu bagaimana 2021. Tapi kalau kita mulai berpikir di 2021 nanti saya diberkati, saya tetap sehat, anak cucu saya diberkati, anak cucu saya sehat, usaha saya diberkati, hal-hal yang baik diberkati, maka kita tidak akan mengalami apa yang menjadi tekanan-tekanan, pressure, bahkan juga stres yang terjadi oleh karena keadaan pandemi COVID-19 ini. Tetapi saya percaya kalau kita selalu memikirkan yang indah, yang mulia tentang Allah, Filipi 4 ayat yang ke-8, itu akan menjadikan kita sehat, akan menjadikan kita luar biasa. Haleluya. Amin. Inilah yang menjadi renungan firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kembali kepada setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak pernah tahu sampai berapa lama keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dunia selain dengan keadaan pandemi COVID-19 yang ada seperti ini. Bahkan juga di dalam keadaan dunia, dalam pemerintahan yang ada, dalam situasi-situasi yang ada. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Tetapi marilah kita mulai belajar, berpikir besar, jangan berpikir yang sepele, jangan berpikir yang kecil. Ya, kita harus lihat hal-hal yang besar, hal yang luar biasa.
Yang kedua, belajar di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita belajar dari setiap pengalaman-pengalaman hidup. Dengan demikian, kita akan semakin lebih baik, dan semakin lebih baik. Dan yang ketiga, saya katakan tadi, ambil kesempatan yang ada pada hari ini. Dengan apa? Bersyukur. Dan yang keempat, belajar. Berpikir yang positif. Nggak usah pikirin hal-hal yang negatif. Dalam artian, kalau ada hal yang menyakitkan, kalau ada hal yang tidak, udah nggak usah pikirkan hal yang negatifnya. Pikir yang positif. Dengan demikian, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan minggu ini di mana kami boleh ada. Sebagaimana kami ada, kami bersyukur buat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan dalam kehidupan kami untuk kami tidak menjadi khawatir. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa apa yang dapat kami tambahkan dalam kehidupan kami kalau kami khawatir, tidak ada. Bahkan sasta saja dalam jalan hidup kami, itu tidak akan kami dapatkan. Bahkan kami juga bersyukur diingatkan sebagaimana bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, yang tidak mengenal Allah Bapa di surga, mereka mengalami kekhawatiran, mereka mengalami ketakutan, tetapi tidak dengan kami, karena kami adalah anak-anak Allah Bapa yang luar biasa, sehingga kami tahu sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya, mengapa kami harus khawatir, mengapa kami harus cemas, mengapa kami tidak percaya dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Itu sebabnya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada, khususnya GBI Glow Season City yang ada, yang saat ini sedang bersama untuk menikmati apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan lawat setiap mereka. Kalau ada kekhawatiran, kecemasan, Tuhan, biarlah kiranya Engkau menguatkan hati mereka yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba menghardik segala ketakutan, kecemasan yang tidak beralasan apapun bentuknya dalam nama Yesus. Kau tidak punya kuasa kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, tetapi biarlah damai sejahtera Tuhan yang tinggal tetap atas kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Hamba juga berdoa, Tuhan berkati mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan di dalamnya. Kami juga berdoa, Tuhan juga kiranya memberkati buat setiap mereka yang saat ini sedang ada dalam karantina, baik di rumah sakit maupun juga karantina pribadi di rumah. Tuhan kiranya juga menjamah, menyembuhkan setiap mereka yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada. Memasuki perayaan Natal melalui Zoom meeting yang ada pun, Tuhan kiranya juga memberkati. Kami juga berdoa dalam persiapan semuanya, Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang ada, Bapak Pendeta Roni Sukamto yang ada. Tuhan juga kiranya mengurapi, memberikan hikmat Tuhan atas apa yang akan Tuhan sampaikan di dalam perayaan Natal melalui Zoom meeting yang akan diselenggarakan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami bersyukur buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, informasi ini juga menambahkan sebelum kita menyaksikan informasi gereja kita bahwa kita akan ada perayaan Natal ya melalui Zoom meeting yang ada, dan info ini nanti akan lebih jelas lagi ya dengan apa yang harus dipersiapkan ya. Yang pastinya Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti perayaan Natal kita melalui Zoom meeting ini, Bapak Ibu Saudara mempersiapkan lilin ya. Nanti kita nyalakan lilin bersama ya di rumah masing-masing, dan tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sukacita ya. Di bulan Desember tanggal tepatnya nanti akan diinformasikan selanjutnya. Yang pasti kita akan adakan Natal secara Zoom meeting yang ada. Ada pujian, ada penyembahan, dan juga ada firman Tuhan, pesan Natal, bahkan penyalaan lilin secara bersamaan yang akan kita lakukan di dalam rumah kita ya, bersamaan dengan penyalaan lilin yang diselenggarakan di gereja yang ada. Puji Tuhan, itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan, dan untuk informasi lebih lengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat hal ini. Haleluya. Shalom, bagi jemaat GBI Glow FC Season City yang sedang mengikuti ibadah ini, mari kita saksikan church update kita untuk minggu ini. Untuk sementara waktu, ibadah kita akan live streaming di channel YouTube GBI Glow FC Season City atau di Facebook Glow. Jadi, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat beribadah di rumah masing-masing. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, dapat menghubungi nomor Pendeta Alfredo Sihombing di nomor 0815 8822 183 dan Pendeta Eliza Hadi di nomor 0811 911 812.
Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Saudara Boaz Tony di nomor 0812 9900 0109. Untuk informasi kegiatan gereja akan diinfokan melalui WA dengan menyimpan nomor sekretariat di nomor 0813 8688 8080 dan mengirim pesan WA dengan menuliskan nama di dalamnya. Dan informasi gereja kita juga dapat dilihat melalui Instagram @glow_season_city. Jadi, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi nomor telepon gereja di nomor 021 2907 1440 hingga 2. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan untuk kesempatan minggu ini. Biarlah kiranya hal-hal baik yang daripada Tuhan, itu yang menjadi bagian kehidupan kita semua yang ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita tetap bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita dalam kesempatan minggu ini. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dalam rangkaian ibadah kami dalam kesempatan minggu ini. Dari awal hingga akhirnya kami boleh melihat apa yang menjadi kebaikan Tuhan dinyatakan di kehidupan kami. Dimanapun kami ada, kami tetap percaya lawatan Tuhan boleh jadi atas setiap kami yang ada. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah sudah Tuhan hiburkan, yang terikat sudah Tuhan lepaskan, bahkan yang tidak mengerti akhirnya boleh mengerti. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Akhirnya berdoa juga memberkati buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, bahkan juga buat gerejamu GBI Glow Season City di tempat ini. Tuhan kiranya juga memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Roni Sukamto. Tuhan juga kiranya memberkati Ibu Gembala dan keluarga yang ada. Tuhan memberkati seluruh tim penggembalaan yang ada, pastoral, semua juga kiranya Tuhan memberkati. Setiap koordinator-koordinator ibadah sesi 1, 2, 3, 4 maupun 5, Tuhan kiranya memberkati. Setiap pengerja, plan-plan Tuhan pun juga kiranya Tuhan memberkati. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh menyaksikan bersama dalam ibadah ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, berkati buat bangsa kami Indonesia. Shalom Allah turun atas bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati juga para kepala daerah, berkati para dokter, perawat maupun juga para relawan, berkati juga buat keamanan negara ini, TNI, Polri, dan juga Tuhan berkati buat Satpol PP yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, dan karena itu kami juga percaya apa yang menjadi berkat Tuhan menjadi bagian buat setiap kami semua yang ada. Karena itu arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan kita dua di depan Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, bahkan atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita sebagai gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.